seperti apa. Ini kan kebijakannya Mas ya. Eh, mendapatkan STR itu kan ya lumayan juga kan. Perlu rekomendasi juga ya. Mas. Iya Mas Bayu. Nah ini diskusi untuk ayat 2. Kalau dia berpraktik, dia tidak punya izin, jadi kayaknya resiko dia ya. Karena dia berpotensi untuk melaksanakan praktik atau memungkinkan langsung dilakukan pencabutan gitu ya. Atau memang karena ada gitu. Coba Mbak Mita lihat dari ayat satunya coba. Sorry ya. Nah, ini kan jadi kita pecah nih, Mas Bayu ya. Jadi kalau kita baca ayat satu, sebenarnya kalau kita cermati pasal 25 Undang-Undang juga sama sih. Jadi ini kondisinya kalau dia layanannya nggak sesuai dengan STR dan SILP kan gitu ya. Tapi kalau misalnya layanannya dia sesuai di STR tapi nggak sesuai di SILP, salah satunya aja yang sesuai, ini nggak kena pasal ini berarti Mas Bayu ya? Berarti STR tuh nggak ada jenisnya ya? Oh oke. Berarti sebenarnya kalau bilang jenis layanan tidak sesuai itu pasti masuk lihatnya SILP ya. Berarti undang-undangnya juga nggak pas ini ya sebenarnya ya. Oke. Berarti yang pertama ini kalau dia layanan yang nggak sesuai STR dan SILP itu dikenai sanksi administratif. Ini sama nih ABC. Nah ini kita ABC ini pakai dan atau gimana? Mungkin Mas Bayu izin Nah, Mas, berarti kan ini punya STR, tapi punya STR, punya SILP, tapi nggak sesuai. nggak sesuai SILP gitu ya. Dia praktiknya nggak sesuai dengan Iya, SILP-nya gitu. iya. Dia psikolog klinis tapi ngasih industri atau sebaliknya Oh industri gitu. tapi ngasih layanan psikolog klinis gitu. Iya, Mas. Nah, itu apakah sebenarnya kalau denda mungkin ya karena kita tidak berjenjang lagi akhirnya denda dimasukkan ke dua-duanya ya Mas ya. Nah, ketika dia punya STR, kemudian dia punya SLP, kemudian SLP kan ada tuh layanan psikologinya apa gitu ya Mas. Kemudian dia tidak sesuai itu. Nah, itu dicabut STR-nya juga atau tidak gitu. Oke, sebelum kita ke sana dari sisi drafting ini aman ya. Maksudnya karena kan undang-undangnya kemarin tuh kita tulis yang di seperti Oh, 48 yang awal itu karena kita mengutip undang-undang. Tapi kalau misalnya kita pecah, berarti kan nggak sesuai undang-undang nih. Ini aman berarti ya. oh, Maksudnya kan artinya kita sebenarnya lebih lebih merinci kan ya pelanggaran ya. apa kena sanksi apa gitu kan. Sebenarnya ini kan breakdown dari undang-undangnya Mas ya. Iya betul Sebenarnya breakdown sah-sah dari. saja sih Mas. Tinggal tadi kan apakah sebenarnya ini mau berjenjang atau mau sebenarnya pilihan atau alternatif berjenjang atau masing-masing sudah kita spesifikkan sanksinya Oke. itu Mas. Cuma nanti mungkin, nah ini tinggal nanti apakah tadi tata cara sanksi itu akan diatur secara umum, Mas. Kemudian misalkan terkait dengan eh, verifikasi, kemudian klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan ini diatur melalui Permen gitu untuk verbalnya itu, Mas. Nah, nanti mekanismenya yang perlu diatur. Tapi ya untuk ini ditentukan saja dulu, Mas, jenis atau bentuk sanksinya, itu, Mas. Ya udah berarti ini yang ayat satu kita pakai dan atau dong ya. Ayat 2 juga pakai dan atau gitu kan. Ah, ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pengenaan sanksi ini ya, sebenarnya kan normanya kalau sama ini kan sudah diatur juga di dalam undang-undang ya konteksnya, termasuk yang nanti kan bagi lulusan juga ya di luar negeri. Nah, yang konteks di sini itu kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari normanya kan ada tiga. Kalau kita kemarin saya ngelihatnya itu ada tiga nih. Ya, satu, dia melaksanakan layanan psikologi yang tidak sesuai dengan STR, kan gitu. Yang kedua, tidak sesuai dengan SLIP. Yang ketiga, sama sekali dia tidak memiliki SLIP, kan begitu ya? Kalau tidak salah ya, kan begitu. Ya kan Mas ya? Ya, Mas. Hanya Nah, oke. Hanya
ternyata di STR itu tidak ada layanan psikologi, Mas. Iya, Sebenarnya. makanya itu tadi. Ini kan konteksnya tadi sebenarnya saya juga nanti akan tanya terkait dengan menjalankan layanan psikologi dulu tuh. Layanan psikologi di dalam LPP ini kan dibagi tuh di atas tadi jasa sama praktek. Itu luas juga sebenarnya kalau kita berbicara nanti. Nah, nah terus habis itu normanya di dalam undang-undang kan ada tiga ini tadi, ada denda administratif, ada pencabutan SLP maupun dengan STR. Nah, ini kan nanti akan sebagai pedoman ataupun sebenarnya karena undang-undang itu kan sudah membagi ya, silakan diatur di dalam PP itu teknisnya seperti apa gitu loh. Ketentuan itu teknisnya seperti apa. Kalau seumpamanya kita mengatur seperti ini, jadi seolah-olah seperti kayak di undang-undang, jadi kurang jelas. Kurang jelasnya kalau menurut saya karena di undang-undang itu bisa kumulatif maupun alternatif, ya kita tentukan saja nih apakah nanti alternatif kah ataukah bertahap gitu loh. Kalau katakan tadi tidak memiliki memberikan layanan tidak sesuai dengan STR, berarti nanti STR-nya yang akan dicabut gitu loh. Jadi sanksinya cukup satu tuh, pencabutan STR. Karena nggak ada di sini ketentuan tertulis dulu ataukah skorsing dulu kan gitu tuh. Nah, pertanyaannya kan STR ini nanti juga kan seumur hidup ya. Ini rawan justru di STR menurut saya kuncinya ya. Karena untuk mendapatkan SLP kan harus ada STR. Nah, bagaimana yang tadi nanti ya kita diskusikan Mas. Baru yang kedua tidak sesuai dengan SLIP. Kan gitu. Berarti kan kalau tidak sesuai dengan SLIP, apakah tadi kita lakukan pencabutan SLIP ataukah tadi sekaligus juga dengan pencabutan STR. Nah, itu kan diskusi lagi tuh. Nah, yang ketiga terkait dengan tidak memiliki SLIP. Kalau tidak memiliki SLIP, kalau menurut saya pilihannya yang di atas itu tadi ya denda administratif gitu loh. Pilihannya kan seperti itu tuh. Karena tidak memiliki SLP, kalau kita mencabut STR-nya, contohnya ya STR, kalau kita pengenaan denda itu pasti ada suatu kewajiban. Kalau di contohnya denda ya, berarti dalam jangka waktu ini kamu harus membayar satu pembayaran. Kalau seumpamanya katakan nanti, mungkin bisa aja nanti ke STR kalau tidak dilakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 minggu ataukah 1 bulan, nanti tahapan berikutnya adalah pencabutan STR. Ini akan tanda kutip yang agak berat ya, pencabutannya. Ataukah dalam konteks itu ada kewajiban juga bahwa dia harus memiliki SLP, memperoleh SLP itu tadi, kan begitu. Yang di dalam kita memberikan sanksi itu tadi. Nah, itu kan harus ditulis. Maksud saya, kalau di sini akan lebih bagus yang tiga itu di breakdown sanksinya apa? Apakah itu mau kumulatif atau mau tahapan? Nah, nanti kan ini akan dipakai beberapa kementerian ya. Konteksnya kan nanti akan disesuaikan dengan jenis layanan ataukah jenis apa namanya kerumpunan terkait dengan psikolog itu tadi. Jadi menurut saya kan dipakai beberapa kementerian. Nah, kementerian itu nanti udah jelas. Oh, terkait dengan ini ada yang langsung dikenakan, mungkin ada bertahap. Nah, mereka akan mengatur terkait dengan peraturan menteri yang terkait dengan tata cara teknis pengenaan sanksinya. Kan gitu tuh. Apalagi semuanya yang terkait dengan denda. Kan denda itu kan agak harus ada lisan dulu pemberitahuan pertama, kedua itu contohnya saja ya. Nah, itu kan teknis banget itu. Kan nggak mungkin akan kita atur di dalam PP ini. Pasti kan ada yang pedoman teknisnya itu akan diatur dengan peraturan menteri karena yang kita takutkan yang sekarang ini pengenaan sanksi denda, pengenaan sanksi administratif itu adalah gugatan. Beberapa kali sekarang orang itu kan gugatan nih. Nah, dalam gugatan entah itu tun atau apa, pasti salah satu hakim yang di tempat kami itu kan sering ya ada gugatan itu tata cara teknik mekanisme pengenaan sanksinya itu pasti akan dilihat gitu loh. Nah, itu kan perlu diatur di dalam peraturan menteri ke bawah. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya kalau di breakdown sih setuju Mas Agung ya. Maka ini kita tulis ayat 1 ayat 2 ini. Tapi yang ayat 1 itu kenapa STR dan SLP nggak dipisahin? Karena tadi kalau kita tulisin hanya STR, jadi ketentuannya jadi nggak bermakna karena di STR tidak dicantumkan jenis layanan gitu ya Mas Bayu ya maksudnya kan ya. Sehingga lebih baik digabung aja gitu kan. Mungkin
Bagaimana Mas Firman, Mas William? Terkait dengan STR itu sebenarnya sekarang tuh eksisnya seperti apa Mas? STR, kemudian ada layanan praktek jasanya atau tidak sih sebenarnya? Tidak ada ya. Hanya registrasi nomor itu aja ya. Dulu waktu penyusunan undang-undangnya STR itu kayak KTP. Dia terregistrasi, terdaftar aja gitu. Kan tidak berimplikasi ya, berarti layanan psikologi kan Dia kayak identitasnya gitu ya. Dia terdaftar sebagai psikolog kalau di pasal 21 Izin, Mbak Pak. Mita. Kita lihat untuk Izin Pak Firman, Pak. STR. Ya, silakan Pak Iwan. Izin bertanya, di STR itu kayak misalkan kayak dokter itu ya? Apa maksudnya kayak dokter umum gitu ya? Iya Pak. Jadi kayak KTP gitu Pak. Jadi dia tercatat. Psikolog aja gitu, nggak menyebutkan psikolog klinis, psikolog industri itu nggak nyebut di STR itu ya? Kayak dokter kan, kalau setelah dokter itu gimana ya? Dokter Kalau aja, tenaga misalkan dokter umum, atau kemudian dia punya dokter kandungan, misalkan spesialis kandungan, dia punya STR lagi atau gimana? Iya, kalau STR itu kalau di nakes itu ya Pak, dia itu menjelaskan kualifikasinya aja sebenarnya. Jadi kalau di nakes itu dia surat tanda registrasi dengan ini menyatakan siapa dengan nomor registrasi berapa, mempunyai kualifikasi sebagai apoteker misalnya atau sebagai perawat atau apa. Terus dicantumkan juga lulus dari universitas mana gitu, sama tanggal berlakunya itu keberlakuannya seumur hidup kah atau sampai kapan. Tetapi memang dia tidak memberikan legitimasi untuk berpraktek. Dia hanya kayak menjelaskan apa ya? Ya dia meregistrasi saja Pak, daftar aja gitu dan ngasih tahu oh ini kualifikasinya apa, kompetensinya apa gitu, lulusan dari mana gitu. Konsepnya sama Pak dengan di psikolog Kemudian, ini. jadi di dalam STR itu tidak, pokoknya dia terdaftar sebagai psikolog aja ya, tapi dia belum boleh melakukan layanan psikologi gitu kalau cuma punya STR gitu kan? Betul Pak. Jadi dia hanya terdaftar tapi tidak punya kewenangan memberikan layanan. Nah, kebijakannya ini nanti seperti apa ya? Ketika sudah melakukan pelanggaran, misalkan dicabut SILP-nya, dia tidak bisa lagi mendapatkan SILP. Ini justru sebenarnya mau kita rumusin nih. Izin Pak Iwan, Pak Ulu, justru sebenarnya kalau saya cermati lagi ya, sebenarnya SLP itu layanannya itu apa ya Mas? Misalkan ada kondisi dia punya SLP umum, kemudian menjalankan SLP spesialis atau subspesialis, atau sebenarnya SLP-nya terkait intervensi psikologinya apa, kemudian beda nih dengan layanannya, misalkan terkait dengan bantuan psikologis awal ya SLP-nya seperti apa. Nah ini yang misalnya dia udah jenis LP umum kan dalam konteks tertentu di wilayah tertentu harus ada intervensi terkait dengan spesialis, dia nanganin yang spesialis. Nah, itu kan tidak bisa ya kalau misalkan dia disanksinya langsung STR-nya dihapuskan gitu. Itu sih Mas. Kenapa tadi saya lihat kuncinya itu malah justru di STR. STR itu walaupun di rancangan ini orang sekolah akan melakukan praktek kan harus memiliki STR dan SLP. Nah untuk memulai STR kan melalui proses pendidikan ya. Yang mengajukan adalah perguruan tinggi ini di dalam konsep ini ya, bukan personnya ya. Nanti kalau semuanya ini dicabut, katakan pencabutan STR, ini yang ngajukan apa? Nggak ada di proses STR untuk mendapatkan bagi yang telah dilakukan pencabutan perguruan tinggi itu tadi loh. Apakah dia datang ke tempat perguruan tinggi nih? Perguruan tinggi di awal alumninya kan gitu untuk pengajuan. Nah proses setelah pencabutan STR yang kena sanksi itu tadi itu nggak kelihatan. Tapi kalau SLP kan kelihatan nih, karena prosesnya dia apa namanya setelah lulus ya konteksnya kan begitu tuh. Nah yang itu seperti apa ya teknisnya juga itu. Ini konsultasi juga nih Mas Bayu nih kita ya. Jadi
kalau baca di undang-undang itu jenis layanan itu clear tuh diatur di bagian kedua di pasal 32 itu. Di bab praktik ya, kalau salah ya. Di bab layanan, bab 5. Pasal 32 ke bawah itu mengatur tentang jenis. Saya jadi Mas Bayu nanya tadi jadi kepikiran. Saya pikir itu jenis itu konteksnya dengan misalnya yaitu misalnya psikolog umum. Nah, berarti ranahnya layanannya ya di psikolog umum. Ya kan? Terus kalau berarti dia nggak boleh ke spesialis. Tapi kalau yang kayak psikolog pendidikan, psikolog forensik, psikolog industri, klinis, itu setelah itu spesialis kan Mas Firman ya? Gitu. Tapi ternyata S1 juga kan mereka juga melakukan itu kan. Lulusan profesi aja kan mereka melakukan itu kan yang magister sekarang nih. Dia psikolog misalnya pendidikan, dia kerja jadi sebagai guru BP misalnya, atau di bimbingan konseling di sekolah gitu. Nah, ini juga kayaknya harus clear juga ya layanannya ini, jenis layanan yang mau dicantumin di SILP itu apa aja gitu. Karena kalau kita baca di undang-undang jenis layanan itu terdiri atas jasa psikolog dan praktik psikologi. Jasa dijelasin di pasal 32 ayat 2 yang prakteknya di ayat 3-nya. Dan itu kalau buat orang awam kayak saya nih bacanya nggak clear banget nih. Ya, kayaknya ini kita mesti rumusin juga deh. Di SILP ini jenis layanan itu apa aja yang akan nanti diberikan kewenangan ke mereka, ya. Sehingga kita bisa clear nih ini sesuai atau tidak gitu. Baik. Kalau untuk di draft kita untuk psikolog umum, spesialis, subspesialis sudah kita jabarkan sih Mas, untuk layanan apa yang bisa diberikan. Ada yang sama, karena itu bisa dilakukan oleh siapapun kalau dari HIMSI. Kayak misalkan lihat di ayat 2 Mbak. Nah ini jasa semuanya bisa. Praktik konsultasi bisa. Ini yang berbeda hanya di psikoterapi terkait dengan penanganan gangguan. Kalau untuk pelatihan psikologi itu psikolog umum sampai subspesialis bisa. Pelatihan psikologi juga semua bisa. Jadi hanya yang berbeda itu hanya di nomor 3 di praktik psikoterapi. Itu sih inti yang dari BIMSI. Jadi semuanya bisa kecuali praktik psikoterapinya berbeda antara umum, spesialis dan subspesialis. Begitu berarti tadi yang lain adalah spesialis yang belum bisa pendidikan. Iya, ternyata enggak gitu. Berarti kita bisa ngerujuk pasal dong. Harusnya bisa, karena kita nggak lihat ke bidang spesialisnya. Ya mungkin kalau dilihat di spesialis Mbak Mita di atas 12-nya. Nah, lagi dikit. Nah, kalau spesialis memang ada sesuai dengan spesialisasinya. Jadi nanti kalau dia ke pendidikan ya ke pendidikan ini psikoterapi gangguan ringan sedang berat terkait dengan pendidikan. Kalau dia melakukan bidang klinis ya dia nggak sesuai gitu. Walaupun yang diberikan psikoterapi ringan sedang berat tapi sesuai dengan spesialisasinya gitu. Oke Mas, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah clear Mas, SLP itu jenis layanannya adalah umum, spesialis dan subspesialis. Ada kondisi ketika kita masukkan ke denda administratif, dia psikolog umum. Berarti kan dia punya SLP umum kan Mas. Kemudian dia melakukan praktek spesialis atau subspesialis. Nah, apakah sebenarnya SLP umumnya itu yang SLP umum yang dia udah punya dicabut gitu kan? Iya, kalau dia punyanya psikolog umum dia melakukan spesialis, artinya dia belum memiliki SILP spesialis. Jadi yang dicabut yang umum.
Kalau SLP itu konteksnya kalau dari dia punya psikolog SLP umum, terus dia spesialis, yang umumnya dicabut gak? Kalau kemarin dibilang nggak ada pencabutan, tapi yang terakhir itu yang dipakai. Ya, pertanyaannya jadi valid Mas Bayu tadi. Kalau dia melakukan layanan spesialis, Ya dia nggak punya. yang umumnya dia udah punya. Umumnya kan nggak sesuai dengan layanan spesialis, meskipun yang spesialisnya sesuai dengan layanan spesialis. Kalau Berarti dia harus dicabut dong. kalau dia punya spesialis, dia melakukan spesialis kan sesuai dong. Iya, tapi kan dia juga yang punya yang umum. Kalau di nakes medis itu kan kalau tidak salah ya ketika dia punya spesialis dan umum, yang umumnya udah dia fokus ke spesialis ya. Berarti umumnya harus jadi dia nge-replace kali ya. Jadi udah punya, kalau dia kemudian pendidikannya jadi spesialis, dia mau dapetin SLP, ditukar gitu, di barter. Yang umumnya dipalin dulu, baru dikasih yang spesialis gitu. Oh, di RPP ini jadi dia punya tiga-tiganya ya. Iya, betul. Kalau di undang-undangnya juga ada 3 sih, umum, spesialis, Kalau nggak salah dan Itu yang nanti tambah kita pusing lagi yang sanksi sebenarnya kan gitu. Kalau yang kemarin kita mendengarkan dari Kemkes ya, itu kan mereka karena spesialis berarti yang dipakai mereka tetap spesialis. punya 2, cuman yang Tapi ada dipakai kalimat normanya Mas, dia pakai istilahnya yang berlaku konteks undang-undang. tapi Kalau profesi psikolog aja bisa jadi psikolog klinis. iya, bukan maksudnya kemarin kan mencontohkan tenaga kesehatan lah, bukan ke ini ya STR yang mereka kan contohkan kan ke situ ya. Nah, maksudnya konteksnya ada norma yang dipakai itu kalau seumumnya dia umum, dia udah spesialis, berarti yang dipakai adalah spesialis gitu kan. Dia tidak melaksanakan atau kan praktek yang umum kan gitu, saya dengar seperti itu ya. Cuman kalau yang di sini kan kemarin kita ini ya masih ke arah sana Mas, yang belum clear menurut saya. Kalau seumumnya dia umum, spesialis sama subspesialis, dia punya tiganya. Nah, apakah bisa praktek semua? Kan gitu pertanyaannya kan. Ke umum, spesialis, padahal kan udah memiliki itu. Nah, karena nanti akan dikaitkan juga seumumnya yang ke sanksi pencabutan gitu loh. Seumumnya pencabutan SLP-nya itu, SLP-nya ini gimana nih? Kalau itu apa clear kan gitu tuh. Kalau sama oh iya dong. Iya enggak kan? Apa ya? Tapi kalau ini punya dia spesialis. Dia bisa praktek di mana-mana, atau dia lagi bisa praktek di spesialisnya. Ya Mas, karena di bab 2-nya kalau saya tidak salah di sini bahwa kewenangan spesial itu kalau umum dan kewenangan spesialis. Kemudian kewenangan spesialis itu ya kewenangan Semuanya. iya gitu jadinya tidak ada pembatasan gitu. kalau subspesialis terakhir kita buat itu subspesialis yang dibatasi deh kalau nggak salah. Kalau spesialis ini masih bisa dia melakukan, soalnya dia melakukan psikologis ringan, sedang, berat. Kalau untuk diumumkan dia hanya yang ringan, itu masih bisa dilakukan spesialis. Tetapi untuk subspesialis dia khusus untuk yang berat sesuai dengan subspesialisasinya. Jadi dia nggak boleh lagi itu ringan sama sedang. Yang dibatasi di subspesialis. Di 13-12. Berarti di SLP-nya itu nanti di subspesialis akan makin banyak jenis layanannya gitu ya. Apa karena kalau kita ngelihat SLP isinya nomor register, seharusnya kalau seperti itu kan dibunyikan nih karena ada sanksinya, seharusnya konteksnya. Nah, berarti mungkin di sini ya, walaupun di dalam undang-undang kan artinya Mas Bayu ya, tidak sesuai dengan layanan psikologi. Kalau kita berbicara layanan psikologi tadi Mas Ulu ada jasa sama praktek, tapi mungkin bisa
persempit lagi terkait dengan kewenangan atau tindakan itu tadi yang ada di dalam pasal 9 bawah tuh. Umum melaksanakan apa sih tindakannya kan gitu. Spesialis melaksanakan apa, subspesialis melaksanakan apa. Jadi biar jelas tuh sebenarnya bahwa dia tidak bisa melaksanakan itu. Ya mungkin akan jadi mempersempit kan jadinya. Kan konteksnya norma yang dilanggar itu sebenarnya yang mana sih gitu kan. Apa kita harus karena namanya terkait dengan layanan psikologi, implementasinya pasti akan jadi bingung gitu. Maksudnya di lapangan akan bingung. Tapi kalau umpamanya nanti kita terkait dengan mempersempit itu tadi, terkait dari pasal 9 ke bawah tadi berdasarkan jenis psikolognya itu yang dilakukan gitu loh. Dilakukan ya mungkin akan lebih mudah. Itu. Terus yang kedua yang terkait dengan SLIP itu tadi. Nah, jenis yang SLIP kalau melihat seperti ini apa namanya karena ada sanksi terkait dengan layanan ya seharusnya SLIP itu apakah harus ada jenis layanannya kan jadinya yang sesuai dengan RPP yang kita buat susun ini gitu. Mas, memang kalau di undang-undang itu kan SLP itu kan ada spesialis dan pakai dan gitu ya Mas ya. Nah tinggal nanti di ini aja. Kan SLP memang ada 3 gitu ya. Umum, spesialis dan spesialis. Tinggal pilihan kebijakan di sini saja. Apakah sama seperti nakes atau medis yang mana ketika udah spesialis ya sudah nggak usah umum atau spesialis dengan usah spesialis. Tapi kan itu nanti bisa dikoordinasikan dengan isinya ya. Apa implikasinya? Iya, apakah implikasinya itu nanti juga kan akan berimplikasi pada sanksi soalnya itu. Nanti bahkan mungkin ya implikasinya banyak misalkan ya karena sekarang layanan psikologi di Indonesia lebih banyak umum, lebih banyak spesialis. Jadi ketika kita buat ini kan ada gelar profesi spesialis, kebanyakan profesi spesialis gitu kan. Ada hal seperti itu lah Mas yang ini perlu dipertimbangkan. Masuk organisasi kan. Iya. Ada lah, bisa udah spesialis ternyata umum maksudnya untuk organisasi ya. Jangan kita semuanya kan asosiasi kan di politik saja. Mungkin kita sepakatin aja kita tanya IMSI juga kali ya. Ini mau kalau IMSI gimana pandangan kemarin? Kita mau 3-3-nya ya. Iya, memang untuk SLP-nya ini kan memang dari undang-undang Mas, mereka ngikut undang-undang 3-3 gitu. 3 SLP. Kalau yang 3 harus 3. Undang-undang itu kalau saya nggak ngunci ya, justru karena kekunci. Kalau kunci dia berarti yang ngikutin undang-undang. Justru karena dia nggak ngunci karena hanya terkait dengan SLP harus tahapan aja dia. Kalau untuk spesialis harus punya umum, kan begitu tuh. Yang spesial subspesialis dia harus punya spesialis. Kan berarti umum sama spesialis dia harus punya nih. Nah, masa berlakunya itu kan nggak diatur tuh. Yang sudah setelah memiliki ini kan apakah itu tetap berlaku, apakah tidak kan di undang-undang tidak. Nah, iya justru itu kalau tidak diatur makanya ya udah ikut. Tapi undang-undang mengatur bahwa kalau udah punya umum harus punya spesialis punya umum. Nah, itu sih aturan. Nah, supaya bisa nggak kita ngatur di PPP ini? Ya, bisa saja ketika nanti dibatasi di jasa dan layanan psikologi. Dan nanti implikasinya kepada pemberlakuan SLP tersebut. Ya intinya SLP ini maksudnya ke depannya kebijakannya apakah mau diatur dia bisa punya 3 paling banyak 3 gitu ya, beda-beda 1 atau dia hanya bisa punya 1 gitu. Jadi lebih tegas di PP ini kita tahu nih. Karena di undang-undang kan nggak jelas ya. Di PP ini kita jelasin bahwa setiap psikolog ini dia bisa punya lebih dari 1 atau hanya 1 gitu. Jadi maksudnya ketika dia dia jadi spesialis yang umumnya udah berlaku dengan ada SLP. Betul. Nah, kalau konteksnya di dokter itu kan mereka itu kalau sudah jadi spesialis tidak berpraktek lagi di yang umum atau kalau spesialis mereka nggak praktek lagi di umum spesialis. Nah sebenarnya kemarin Mas Heru kita diskusi ya Mas Heru ya terkait itu ya. Sebenarnya kaitannya dengan distribusi dokter kalau nggak salah.
Jadi supaya yang spesialis ya sudah fokusnya didistribusikan untuk yang urusan spesialis dan super spesialis saja gitu. Yang umum yang umum gitu. Jadi ya mungkin orang kalau umpamanya tahu dokternya spesialis dia buka praktek umum ya mungkin akan ke dokter spesialis juga ya dengan punya kemampuan spesialis tapi rate-nya umum kan jadi ngelindungin yang umum juga supaya mereka juga ada pasarnya sendiri gitu, ada segmennya sendiri. Kayaknya kita harus konfirmasi ke HIMSI kalau itu, Mas. Karena seperti ini ya, Mas, ya. Misalkan ini di pasal 12 dan pasal 11 ya. Kalau yang umum itu psikoterapinya itu ringan. Tapi kalau yang spesialis psikoterapinya itu ringan juga, sedang dan berat gitu kan. Jadi ada ringannya juga gitu. Ya, kalau yang tadi saya bilang, kalau dari masukan HIMSI dalam RPP ini memang gitu. Spesialis bisa melakukan di umum, tapi subspesialis tidak. Dia khusus yang berat. Gitu. Jadi spesialis ke umum bisa, tapi spesialis ke subspesialis sama sekali nggak bisa. Itu subspesialis. Kalau spesialis masih bisa melakukan umum. Tapi kalau dia subspesialis, SLP spesialis dan aplikasi cabut. Kalau memang tiga itu yang memang ada ringan cabut. Sudah terlalu dengan arah. Oke, bagi kita berarti ya. Jadi 48A ini tetap ini ya Mas Bayu ya, pakai 48A ya berarti ya. Yang 48 nggak perlu kan? Ini bagian dari undang-undang ya. Teman-teman harus apakah ini sebenarnya dan atau apa dan aja ya Mas ya. Maksudnya ini kan juga breakdown agar jelas ya nanti apa saja gitu. Dan kembali lagi masalahnya sebenarnya ada SLS dan Kalau misalnya di ayat 1 ini kita tulisnya atau aja bisa nggak? Jadi dikenai salah satu dulu dalam konteksnya berjenjang. Tapi kalau ada implikasi dampak ke klien atau masyarakat, maka bisa dikumulatifkan dan bisa tidak berjenjang gitu. Nah problemnya kalau kita nulis atau itu problem nggak di undang-undang karena di undang-undang dan atau. Tapi kalau ini dianggap sebagai breakdown dari undang-undang, ya kita tulis atau aja kalau menurut saya. Di ayat berikutnya nanti kita bisa bilang bahwa kalau ada implikasinya, ada dampaknya ke klien yang cukup signifikan, maka dia bisa kumulatif dan bisa tidak berjenjang. Oh baik Mas. Kalau sistemnya berjenjang, berarti kan nanti ini dipisah lagi ya Mas. Misalkan di ayat 1 ini pasal tersendiri, ayat 2 ini pasal tersendiri. Karena kita mau menggunakan mekanisme berjenjang ya Mas ya. Kalau mekanisme berjenjang kita nggak bisa pakai atau, Mas, karena dia langsung menunjuk sanksinya. Kalau kita pakai mekanisme berjenjang, dia harus pakai dan atau. Jadi dia bisa loncat bertahap 3 atau langsung 1
3 gitu. Kalau 1-3 juga bisa berarti dia dan atau. Tapi kalau A, B, baru C itu dan. Kalau misalnya kita bilang dikenai sanksi administratif dari yang paling ringan sampai yang paling berat, terus ini jenisnya administratif gitu, Kalau hanya jenisnya mungkin bisa dan ya. monggo lah ini saya ngikut nih. Tapi kira-kira udah ngerti nih maksudnya nih. Mungkin Ya Mas, tadi kan ini tidak akan tadi pikirnya ini pasal 48A ini tidak berjenjang. Ketika tidak berjenjang kan jadi langsung aja nggak pakai dana tahu. Tapi tadi kan ada opsi untuk berjenjang. Berarti kan kalau opsi berjenjang adalah 48 ayat satunya di pasal sendiri, misalkan ayat 2-nya di pasal sendiri, terus nanti ayat 2, 3, 4 dari ayat 1 ini kan mekanisme yang kayak tadi ya, yang tadi rumusan disiplin tadi. Mungkin dari Mas Agung dulu. Iya, kalau saya Mas izin, yang pencabutan SLP sama STR itu sebenarnya bukan berjenjang ya. Kalau sama kita ngambil ya. Kalau kalau sama ini dibuat berjenjang, pencabutan SLP, terus yang STR, itu nanti seperti apa? STRK dulu ataukah SLP dulu? Toh juga di normanya adalah tidak sesuai dengan jenis layanan pada STR dan SLP gitu loh. Nah, maksud saya kan apakah tidak lebih mudah dipisahkan normanya, tidak sesuai dengan menjalankan layanan psikologi itu tidak sesuai dengan STR normanya. Kan nggak hilang nih dari undang-undang sebenarnya. Terus dikenakan apa? Pencabutan STR. Terus habis itu yang tadi layanan psikologi tidak sesuai dengan SIP, dikenakan apa? Pencabutan SLIP gitu loh. Itu sebenarnya norma nggak hilang gitu kalau menurut saya ya. Nah, baru yang ayat 2-nya, karena tidak memiliki SLIP, kalau menurut saya dikenakan denda administratif dulu kah? Kan gitu. Ataukah nanti, berarti kan dia sudah memiliki STR nih, karena tidak memiliki SLP saja. Nah, STR-nya dilakukan pencabutan. Karena tidak melakukan tadi, apa namanya, eh cuman ya ini juga ya, karena nanti akan jadi persoalan itu gini. Kewajiban yang dikenakan di ayat 2 berarti kan psikolog ini setelah melakukan pembayaran, apakah dia boleh praktek lagi? Kan gitu. Kewajibannya kan nggak kelihatan itu. Dia harus mengurus SLP-nya kan seharusnya kan gitu tuh ya. SLP-nya. Nah, berarti kah STR-nya itu berarti akan dilakukan pencabutan kah atau apa gitu loh. Nah, maksud saya yang ayat 1, Mas Bayu menurut saya sih karena itu jadi 2 nanti akan jadi bingung. Layanan yang tidak ada di STR itu seperti apa juga saya masih bingung gitu loh. Layanan kan belum di STR itu kan nggak kelihatan yang tadi sampaikan Mas Bayu apakah Mas Berman yang di pasal 9 tadi yang praktek sesuai dengan kewenangan. Kan itu SLIP-nya yang umum kan gitu tuh ya. Tapi izin mungkin kalau saya saran sih itu di breakdown dipisahin Mas. Jadi kita nggak usah membuat tahapan ya yang untuk ayat 1. Nah ayat 2 kalau buat tahapan sih oke. Untuk yang pencabutan ada pencabutan STR-nya ya. Tapi dendanya tetap ada kan gitu. Nah, nanti mungkin untuk bagaimana ya Pak Ulu sebenarnya ya? Atau mau di berarti kita opsi konsepnya dulu kan ya, mau berjenjang atau mau iya. langsung gitu kan. Iya. Nah, ini kesepakatan aja dulu ya. Dengan opsi yang Pak Agung tadi kan sebenarnya tidak berjenjang, tapi ini berarti di breakdown lagi ayat 1-nya jadi 2 yang layanan. Walaupun kita tahu ya bahwa STR itu tidak ada layanannya gitu ya, sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau dicoba ya silahkan, misalnya dengan jenis layanan pada STR. Nah ayat 2-nya yang SILP seperti itu ya Mas. Ya, itu. Nanti denda, nanti sanksinya di masing-masing udah spesifik gitu. Coba diketik aja dulu yuk. Mungkin. Monggo, Mas Agung. Ya, itu kopinya itu kan ayat 1 tuh. Wah, tinggal dihapus apa SLP gitu. Taruh ayat 2 ya, 1 ya. Izin bertanya dulu boleh Pak Berman, Pak Ulu. Silakan Pak. Ini kan pengenaan sanksi ya Pak untuk psikolog yang melakukan layanan ini ya. Nah, Ya. ini apakah maksudnya layanan itu yang berbayar ya? Saya khawatir juga kan ada beberapa mungkin di perusahaan atau di instansi pemerintah misalkan, dia ada seorang psikolog yang diterima bekerja di situ.
Dan dia kemudian diberikan tugas juga memberikan layanan psikologi juga, misalkan konsultasi atau segala macam. Nah, ketika misalkan di ayat 2-nya ini dia tidak mempunyai SILP gitu ya, dia melakukan layanan itu dan sebenarnya dia tidak berbayar, hanya kemudian dia ditugaskan oleh instansi atau perusahaannya itu untuk melakukan layanan psikologi ya, bisa berupa konsultasi atau segala macam. Itu kira-kira bagaimana ya? Apakah ini pengenaan sanksi ini untuk psikolog yang melakukan layanan yang berbayar atau seperti apa ya? Dan juga kan ada juga beberapa yang mungkin sebagai influencer dari YouTuber misalkan dia melakukan uh, uh, ya semacam kayak layanan juga melalui streaming atau melalui apa gitu kan. Itu gimana ya? Izin Pak Iwan, ini berlaku semua sih Pak, sepanjang dia psikolog atau menjalankan layanan psikolog. Um, i- Kalau dia nggak sesuai, dia psikolog tapi tidak sesuai dengan jenis layanan sesuai kewenangan yang dimiliki, dia kena walaupun dia berbayar atau tidak. i- Begitupun dia bukan psikolog gitu ya. ya, Dia itu tidak punya saya STR gitu. khawatirnya nanti yang ada teman-teman psikolog yang kemudian dia sebenarnya ditugaskan itu menjadi terkena dengan pengaturan sanksi ini. Berarti kan ini kan ada beberapa yang perlu kita konfrontir ya dengan HIPSI ya terkait dengan tadi SLIP itu tadi apakah berlaku untuk yang tadi konteksnya itu tadi semuanya termasuk yang nanti yang sanksi ya Mas. Nah, yang tadi saya lanjutkan dulu ya untuk alternatif dulu ya. Nanti Pak Iwan maksudnya konteksnya. Ini kan sebenarnya kalau menurut Pak Iwan tadi kan terkait dengan masalah berbayar dan tidak berbayar ya. Kalau seandainya dia dikenakan apa dia melakukan layanan tapi dipungut biaya kan begitu padahal dia tidak memiliki SLP. Nah, itu kan sebenarnya ada dampaknya juga sebenarnya. Pungutan itu seperti apa? Mungkin ya. Tapi kan konteks yang kita diskusikan di sini adalah terkait dengan norma bahwa dia melaksanakan layanan tapi tidak sesuai dengan STR dan SLIP, Pak Iwan. Nah, yang kita inikah apakah konteksnya untuk sanksinya kita buat secara langsung, maksudnya norma yang dilakukan pelanggaran langsung kita kenakan sanksinya sesuai dengan pelanggaran norma tersebut, ataukah nanti alternatifnya ada secara tahapan, kan begitu, secara berjenjang. Nah, tadi ada alternatif, tadi udah ya, Mas, izin, yang ayat 2 ya. Ini tadi yang Ini ayat 2-nya sudah Pak. Jadi ayat 1 kan tadi STR katanya Pak ya. oh Yang ya, ayat 2-nya STR. SLP. Nah, yang ini kok saya kurang ini ya terkait dengan apa-apa ke denda administratif. Pusing sebenarnya denda administratif itu. Undang-undangnya Pak gimana Oh, itu? bukan, ini kan kita kumulatif, Mas. Maksud saya di Iya. undang-undang itu kan sebenarnya dan atau makanya kita mau ngambil untuk STR itu ya udah penjemputan STR gitu loh. Nah, denda itu pada psikolog yang melaksanakan pelayanan tapi tidak memiliki SLIP gitu loh. Tapi kalau nanti kita ke psikolog apa ke ke semuanya masuk ke denda ya, walaupun ke semua denda, itu nanti kok jadinya jadi bingung gitu loh. Maksudnya bingung, ini kan jadinya ada dua kalimat dan garing atau kan jadi sebenarnya kalau norma itu kan norma atau pengenaan sanksi itu kan harus jelas ya. Karena kalimat dan garing atau itu kan sebenarnya ada makna yang lebih luas gitu loh. Kalau seumpamanya ini kita masih ada denda nih katakan oke nggak apa-apa ini karena undang-undang ya. Eh, Nah, kebijakan kita mau ngambil seperti apa ya nanti kita kita putuskan. Nah, kalau seandainya kita ada denda administratif dan garing atau berarti kan konteksnya dia setelah membayar, telah melakukan pembayaran denda,
Ya kan nggak ada pencabutan STR kan begitu ya, kan pilihan dan nggak tahu. Kalau seandainya kita hapus kalimat atau berarti dan itu kan berarti dia kumulatif ya, ataukah nanti kita buat bertahap berjenjang, bayar denda dulu. Nah setelah pembayaran denda, kalau udah dibayar pencabutan STR-nya kenapa gitu loh, ini kan nggak jelas jadinya. Ataukah kalau tidak dibayar dicabut STR-nya, pencabutan STR. Kan gitu kan jadinya, maknanya kan seperti itu nanti. Kalau sama umumnya kalimat ataunya coba dihapus dulu deh. Dan aja itu coba. Kalau sama umumnya denda masih ada itu. Tapi kita mau buat bertahap kah? Kan gitu tuh. Kalau pasal 25 undang-undang, kok saya pesannya dapat tingginya ada dua aja ya, dua pelanggaran. Iya, Yang 25. STR dan SLP. Sesuai dengan STR dan SILP atau tidak memiliki SILP. Iya, Mas. Kalau saya melihatnya itu dua Dua- kondisi. Karena Dua- dua, dua dua kondisi. pelanggaran. Karena jenis setelah pelanggaran. dilihat, STR itu juga kan ada STR umum, spesialis, subspesialis. Iya. SLP umum, spesialis, Iya. subspesialis. Jadi sebenarnya kondisinya itu nantinya sekalian gitu. Iya. Jadi Ya. Berarti dua ya, STR dan SLP. iya, jadi harus nilainya dua-dua. Iya. Jadi STR dan SILP harusnya linear. Ya. Betul. Nah, itu berarti sesuai dengan, saya lupa itu pasal berapa di dalam RPP ini kan, untuk melaksanakan layanan psikologi harus memiliki STR dan SLP. Normanya diambil kan seperti itu ya. Kan gitu ya di dalam RPP ya. Nggak apa-apa. Maksudnya konteksnya ini kan kita kembali, Mas kembali tambahin yang ayat 1 tambah aja itu. Dan pada STR dan SLIP. Kan begitu ya? Dan SLIP. Nah, yang C-nya itu tambahin pencabutan SLIP. Ayat 2-nya hapus jadinya. Nah, ada kondisi seperti ini ya. Dia udah punya STR spesialis, tapi dia belum punya STR spesialis, SLP spesialis. Kan mungkin ya. Dia punya STR spesialis, karena sudah mengikuti program profesi spesialis. Tapi dia tidak mempunyai SLP spesialis. Nah, itu mungkin kondisi seperti ini mungkin yang perlu dipikirkan. Namun kalau kita buat yang melaksanakan langsung kemana, kita laksanakannya kita sesuai dengan istilah. Berarti yang pertama itu bisa tiga-tiganya seperti itu ya. Sorry, Yang pertama itu bisa tiga-tiganya. jadi tiga-tiganya. Karena gini, Pak Ulu. Karena kalau yang nggak punya CLP pasti nggak ya nggak mau cabut CLP kan nggak Iya. punya. Berarti mulai dari denda atau STR kan. Ya, kondisinya seperti ini. Kalau dia punya STR spesialis, sudah melaksanakan program pendidikan spesialis, tapi dia belum punya SLP spesialis, otomatis kan SLP-nya masih umum. Tapi dia melanggar karena melakukan layanan spesialis. Nah, itu seperti apa? Kan ya inginnya sih kan setara ya STR. Ketika dia punya STR spesialis, dia punya SLP spesialis. Tapi kan yang menerbitkan itu kan berbeda ya antara IOP sama si BPJ. Berarti ini elaborasi harus lebih banyak dong kelihatannya ya. Iya, tapi nggak masalah kan? Tapi itu juga hati-hati juga di ayat 2, Mas. Ayat 2 kan tidak memiliki SLP. Ya, sama mengambil. Atau kalau gitu ini bagian ini mengenai jenis pelanggaran aja nih. Kita ngomong jenis pelanggarannya apa gitu ya. Psikolog yang memberikan layanan tapi tidak punya SR SLP. Psikolog yang memberikan layanan sudah punya SLP tapi sudah punya SR tapi belum punya SLP gitu kan ya. Ayat 2 ini Ayat 2-nya. Iya, Izin Pak Ulu, Pak Firman. Izin Pak Ulu, Pak Firman. Ya, Pak, silakan Pak Iwan. Bisa enggak ya kita gini misalkan, ini kan
di 48 atau 48A ini kan eh, sanksi administratif berupa denda administratif, kemudian pencabutan STR dan pencabutan SLP. Nah, bisa nggak kita menerangkan denda administratif, sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan terhadap apa gitu, pelanggaran apa, bisa nggak ya kita merumuskan itu. Kemudian sanksi administratif berupa pencabutan STR dikenakan terhadap pelanggaran gini gitu, bisa nggak ya kira-kira? Bisa Pak, bisa. Jadi Kalau apa izin, iya. Jadi nggak sebaiknya dibuat seperti itu gitu loh? iya Pak, setuju sih Pak. Nah, kemudian terkait dengan mekanisme tata caranya mungkin nanti bisa diatur lebih lanjut dengan peraturan menterinya gitu. Tapi yang penting sudah ada denda administrasi itu dikenakan terhadap apa saja gitu, pelanggaran apa saja. Jadi kalau kalau terkait STR SCLP ini kan sebenarnya aktornya ada dua nih Pak, pelanggarnya ya, potensi pelanggarnya itu ada dua, yaitu yang lulusan dalam negeri sama lulusan luar negeri kan. Tapi konteks pelanggarannya sama, menjalankan layanan psikologi tapi tidak sesuai dengan STR SCLP atau tidak memiliki SCLP, itu sama. Nah, mungkin kalau kita mau bikin pelanggarannya, aktornya bisa kita buatkan dua, pelanggarannya karena sama nanti bisa kita samakan gitu ya. Terus ada lagi yang dikenai sanksi administratif itu karena tidak melaksanakan kewajiban. Nah, tidak melaksanakan kewajiban itu kalau di pasal 42 Undang-Undang itu sampai ada 7 sampai huruf H. Jadi ada 7 pelanggaran. 8, sorry. Ada 8 pelanggaran yang nanti mungkin bisa kita kategorikan nih, ini masuk pelanggarannya apa. Apakah misalnya gini, apakah kita mau mengkategorikan ada pelanggaran ringan, berat, sedang, misalnya ya, terus kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tadi nggak punya SCLP, nggak punya STR, itu mau dimasukin ke situ, termasuk yang tidak melaksanakan kewajiban misalnya, itu mau dimasukin ke situ juga, lalu kita bagi eh, sanksinya ringan, sedang, berat gitu, monggo aja sih. Mungkin pengalamannya gimana nih Mas Bayu kalau di RPP ini kita ngerumusin sanksi administratif nih sebaiknya seperti apa? Kalau yang pasal 42 itu, pasal 42 undang-undang itu Mas, berarti ini akan dikaitkan dengan yang SCL, PSTR gitu ya Mas ya? Kalau 42, 43 ini kan sanksinya kan di 43 ya, Mas ya. Tapi kan kewajiban ini kan yang tidak melaksanakan kewajibannya Ya. dalam memberikan layanan psikologi. Nah, kalau misalnya ini kayaknya saya ngebacanya ini konteksnya dia udah punya STR, udah punya SLP, memberikan layanannya sesuai dengan STR SLP, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan layanan. Iya. Bersikap profesional, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, apa segala macam ini ada 8. Kalau dia langgar, maka dia tidak melaksanakan kewajiban, kena sanksi nih, ancamannya di bawah. Teguran lisan, peringatan, denda, dan pencabutan SCLP. Kalau di beberapa PU sebenarnya kalau untuk yang pasal 243 ini, 4243 ini kan sebenarnya bisa berjenjang ya Mas ya. Misalkan pertama diberikan teguran tertulis. Setelah 6 bulan masih melakukan, misalkan ada denda atau peringatan tertulis gitu ya. Ini untuk yang 4243 ya. Tapi untuk yang SI yang tadi ya, pasal yang tadi kita rumuskan. Nah, apakah itu sebenarnya berjenjang juga? Karena itu konteksnya sudah register gitu ya, sudah surat gitu Mas. Itu sebenarnya. Karena kalau berjenjang seperti apa ya, misalkan karena itu psikolog umum yang sudah punya STR umum gitu dan SILP umum. Kemudian yang sudah punya SILP spesialis melaksanakan subspesialis gitu kan. Ya. Kalau untuk yang 4243 ini bisa berjenjang gitu. Jenjang ya. Ya. Nah, kalau yang 25 dan tadi pasal yang surat tadi itu 25 dan 39 di undang-undang itu, sebenarnya kepentingan kita mau buat berjenjang adalah kalau kita jatuhin denda administratif, dia nggak bayar, maka bisa diperberat. Dan denda administratifnya jadi nggak berlaku lagi. Konteksnya sebenarnya itu sih.
supaya yang kemarin Pak Iwan wanti-wanti juga dan Pak Doni itu jangan sampai nanti ada piutang ya, piutang denda itu ya. Mas Agung kemarin juga bilang kan. Nah, sebenarnya mau kita hindari itu. Jadi kemarin kepikirannya, oh mungkin ini buatnya berjenjang nih, supaya nanti kalau dia nggak bayar dalam waktu misalnya 4 bulan dia nggak bayar denda atau 3 bulan, ya kemudian dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Konteksnya itu sih sebenarnya kalau kenapa mau ada opsi berjenjang. Tetapi mungkin kalau ada jalan keluar ya supaya nanti kalau kita jatuhkan sanksi administratif ini apa eh, tidak jadi piutang ya boleh juga. Atau misalnya seperti ini kita satu klausul kalau administratifnya nggak dibayar maka bisa ditindaklanjuti dengan pencabutan salah satu atau salah dua aja dari STR atau SLP. Kalau nggak mau jenjang mungkin khusus yang administratif perlu ada pasal itu mungkin Mas Bayu. Ya Mas, ini silahkan saja Mas. Ini kan opsional ya, kebijakannya seperti apa gitu. Nanti tinggal implikasinya aja terhadap apa ya, praktik dari layanan psikologi tersebut gitu Mas. Nanti mungkin di Kementerian Hukum kali ya Mas ya, terkait denda. Denda berarti kan denda ini bisa di apa ya, komplement, disubsidiarkan dengan eh, pencabutan gitu ya. Gitu, Mas. Oke, balik lagi. Berarti ini yang 48A yang kita pakai ya. Pakai dan ini ya, yang ayat 1. Ayat 2-nya berarti dan juga. Kemudian berarti izin diskusi Mas. Berarti yang ayat 2 ini adalah yang psikolog umum ya Mas. Eh, Apapun psikolognya, tapi dia nggak punya CLP. Karena ketika dia bicara tidak memiliki SLP, dalam konteks dia psikolog spesialis punya STR, Mas. STR spesialis. Tapi dia tidak punya yang tidak punya SLP spesialis, subspesial, yang tidak punya SLP spesialis, hanya punya SLP umum. Tapi STR-nya spesialis. Berarti dia masuk kategori yang ayat 1 ya. Iya, berarti kan dia punya Tidak sesuai. iya, punya SLP tapi tidak sesuai SLP. Berarti ini sama sekali nggak punya CLP. Tidak punya SLP kan berarti kalau dalam konteks ini kan. Kalau gramatikal ya. Dibuka kemungkinan nggak dia punya STR? Kayak misalnya kemarin teman dari Kementerian Kemenaker, dia punya STR, tapi nggak pernah punya CLP karena dia PNS. Kalau dia spesialis, dia punya STR, tapi dia nggak pernah nggak ngurus SLP karena dia PNS. Terus Iya. kemudian dia memberikan layanan gitu misalnya. Tapi iya, tapi implikasi ini Mas tadi, kalau ketika cuma ada satu SR dan SLP, dia baru dapat STR untuk yang subspesialis. Tapi dia belum mendapatkan SLP subspesialis gitu ya. Nggak, konteksnya kan tadi Mas Bayu bilang ya kalau yang ayat 2 ini kayaknya khusus yang umum. Iya. Tapi bisa jadi ada kondisi dia pendidikannya spesialis, dia dapat STR spesialis, tapi nggak punya SLP umum, nggak punya SLP spesialis. Nah itu kalau melaksanakan layanan kan melanggar. Karena variabelnya kan macam-macam ya. Variabelnya kan antara ayat 1 sama ayat 2 itu kan macam-macam. Maksud saya nanti biar biar maksudnya konteksnya di sini itu tuh yang dimaknai layanan psikologi itu apa dulu? Apakah kita hanya berdasarkan tadi kewenangan tadi umum spesialis sama subspesialis saja? Kan begitu. Kalau itu tadi kita sepakat yang di pasal 9 ke bawah sampai dengan pasal berapa itu 13 dan 14 itu berarti hanya seperti itu. Nah, kita contohkan nih, kita uji nih ayat 1 sama ayat 2 biar nanti kalau kita ditanya juga bisa jawab. Biar nggak bingung juga nanti kalau di challenge oh ini
Tadi contoh Mas Bayu tadi kan, oh ini di ayat 2 udah masuk, kenapa ayat 1 kena juga kan gitu. Jadi saya mikirnya. Nah, makanya tadi kalau seumpamanya tidak sesuai dengan jenis layanan psikologi, berarti kan konteksnya dia sudah memiliki, kita contoh aja uji ya. Untuk umum, dia udah memiliki STR sama SLP. Terus dia melaksanakan layanan yang spesialis, ya kan? Itu masuk di ayat 1 atau ayat 2? Karena ayat 2 juga membuka tidak memiliki SLIP. Karena dia layanan spesialis juga gitu loh. Ternyata kan dia harus memiliki SLIP tuh. Kan gitu Mas Bayu ya. Nah, STR-nya walaupun di ayat 2 tidak berbicara STR, tapi kan dia juga bisa masuk karena tidak memiliki SLIP. Nah, atau iya, kalau gitu contohnya itu. Ataukah layanan ini tadi, kalau seandainya layan tidak sesuai dengan di dalam STR ini, itu dipersempitnya di dalam SLIP ataukah nanti SLIP lah mungkin kalau STR mungkin nggak ini ya. Di dalam SLIP itu ada layanan psikologi psikologi yang jenisnya itu tadi gitu loh. Ternyata ini nggak boleh nih untuk yang apa namanya yang untuk yang tadi spesialis sama kalau subspesialis kan bisa ke spesialis sama umum ya kan gitu tadi ya sub sub Iya. lah iya itu tadi salah satu kalau yang spesialis kan bisa ke umum nah ternyata yang umum itu nggak bisa nih nah ini kan contohnya ke layanan itu tadi tapi kalau seumpamanya yang umum melaksanakan spesialis masuk ke ayat 2 karena memiliki SLIP coba makanya itu perlu dipertanyakan HIMSI aja biar kita itu nggak bingung nah yang kita bahas itu sebenarnya adalah sanksinya. Ini mau kita kena denda kumulatif bertahapkah? Kan gitu tuh, Mas. Yang ini nanti kita kalau yang itu kayaknya masih dibulut karena kita di layanan itu kita belum satu frekuensi. Kalau dari dua ini bisa kita breakdown lebih rinci lagi ya Mas. Case by case gitu boleh ya? Atau nggak perlu? Kalau case by case saya ngeri ada yang nggak masuk. Iya. Eh, kalau SLP itu untuk pertama kalinya diberikan Setelah menyelesaikan program profesi barengan. setelah Tapi kalau ayat 2 ini sebenarnya kan sama sekali nggak punya CLP lah. Dia mau ngasih layanan apa, dia punya STR apa, pokoknya sama sekali nggak punya CLP kan gitu ya. Tapi kayaknya mungkin deh bang. Soalnya kan otomatis untuk pertama kali. Kata siapa nggak mungkin. Kalau nolak, atau kalau jangka waktunya mati, nggak diperpanjang, Mati ya. Nggak berlaku ya. nggak ada yang nggak mungkin. Atau dicabut ya. Dia nggak dicabut, tapi dia kalau STR kemudian ke SLP kan jauh. Iya betul. Iya. Setelah punya habis ya. Cabut dia ngelakuin Atau walaupun dia udah- sekolah umum ya ngelakuin layanan umum gitu kan berarti kan melanggar yang ayat 2 gitu. atau udah dicabut, masih tetap melaksanain. Kayak STR mau dicabut, itu kan ya. Artinya ini nggak tertutup buat psikologi umum aja semuanya. Yang penting dia nggak punya CLP sama sekali, masuk ayat 2. Berarti kalau kita maknainya seperti itu, berarti udah nggak perlu kita breakdown lagi. Iya. Oke. Ini berarti pakai dan. Ayat 2 pakai dan. Pakai dan? Dan. Dan? Kalau Denda dan pencabutan. Berarti dua-duanya ya. Kumulatif kan ini kan maksudnya dan itu kan. atau ini cuma menjabarkan apa aja jenisnya. Jadi tetap pengenaannya itu mau itu nanti di peraturan menteri gitu nggak? Kayak misalkan hukuman disiplin ada sedang Ya kalau mau, dan berat. ini kita bilang, ya nanti dikenai sanksi, diancam dengan sanksi ini ABC. Nanti penjatuhannya diatur oleh peraturan menteri misalnya, atau mungkin terserah. Iya. Kalau saya kepikiran ini prosesnya di IMSI aja nih.
di sini misalkan kerjasama misalkan menteri kerjasama dengan Tadi IMSI. mungkin kalau yang dilakukan pemeriksaan itu mungkin kementerian gitu. Rekomendasi aja kementerian tetap rekomendasi. Mungkin masih ke sini. Itu di atas itu, entah di atas atau entah setiap pasal sanksi ya bisa Iya. terkait dengan tata caranya secara umum gitu. Nanti misalkan dalam pengenaan sanksi misalkan menteri melakukan verifikasi, validasi, kemudian melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada si psikolog ini di sini. Jadi nggak seluruhnya, emang sih tata cara pengenaan biasanya di permen ya, tapi ini karena di undang-undangnya sudah seperti itu ya masuk. Oke. Mas, kalau ayat 1-2 ini pakai dan, itu berarti dimaknai kita kalau ada pelanggaran ayat 1 ayat 2 jatuhin 3-3-nya atau dua-duanya? Iya. Berarti kalau ini yang ayat 1 kita tulis dan nih, oh dia nggak punya SCLP, nggak sesuai SCLP-nya gitu ya dengan layanannya. Berarti dia akan kena denda administratif, dicabut SCLP-nya, dicabut juga STR-nya gitu ya. Kalau misalnya ini hanya menyebutkan sanksi apa aja yang dikenai. Tapi kan maksudnya bisa jadi salah satunya aja kan? Iya kan? Ini berarti harus pakai dan atau? Tadi kan niatnya adalah langsung di sini gitu mas, bukan di permen. Tadi niatnya seperti itu kan, jadi pakai dan. Kemudian tadi ada usulan nanti Sorry, kalau di sini pakai dan terus nanti supaya bisa salah satu atau salah dua gimana caranya? nggak bisa, karena kan di sini udah dan. Oh, Kecuali di sini dan atau nanti berdasarkan misalkan nanti kan udah dijelasin bahwa mekanisme pengenaan sanksi itu nanti ada verifikasi gitu kan, ada pelaporan misalkan kemudian atau ke HIPSI terkait dengan psikolog ini yang tidak sesuai layanan SILP-nya. Kemudian diverifikasi bahwa oh dia psikolog psikolog STR-nya STR spesialis nih tapi SILP-nya umum misalkan Mas. Berarti kan nanti sanksinya bisa jadi hanya cabutan SLP gitu ya, misalkan gitu ya. kalau dan atau kan? Dan atau ya seperti itu. Berarti tetap harus kita tulis dan atau ya, karena di undang-undang kan dan atau ya. Iya, iya bisa jadi dan atau. Tergantung ini mau di sini atau sebenarnya kalau gitu ya kembali lagi ke undang-undang yang tadi yang langsung kerja tadi. Urusan yang di 48. Iya, Kita gitu. lihat nanti 48. Ini dan atau ini udah cukup gini. Tapi nanti untuk dendanya kita bisa bilang kalau dia nggak nggak bayar denda dalam waktu berapa lama, maka bisa diperberat gitu kan. Maka bisa diperberat pencabutan SCLP dan atau pencabutan STR. Kalau yang itu kayak dari nasional itu tulis lagi satu ayat terkait dengan tahapan. Kalau itu tadi, kalau yang ini kan jadinya alternatif nih. Lalu yang tadi tahapan, jadi tahapan tadi walaupun pakai dan dari atau kan nanti kalau salah satu sudah dilakukan, berarti kan sanksi berikutnya kan nggak dikenakan kan? Enggak, artinya ini bukan jenjang lagi. Kalau tadi idenya kan bukan jenjang ya Mas ya. Jadi ini ABC ini bisa dipilih salah satu, tetapi manakala hanya dipilih denda administratif dan dia tidak membayar, maka denda administratif itu bisa diganti dengan hukuman yang lain, diperberat gitu loh. Itu tahapan. Iya, tapi kita nggak bilang ini tahapan. Karena kalau tahapan kan harus denda administratif dulu. Bisa aja kita ngasih langsung yang B atau C. Tapi manakala dijatuhi hanya denda administratif saja, kalau dia nggak bayar, maka bisa dicabut SCLP atau STR-nya dan atau. Tapi kalau yang itu Kan konteksnya kan gini ya, satu pelanggaran itu kan jangan sampai ada 2 kali kita mengeluarkan putusan tuh ibaratnya. Kecuali kalau seumpamanya itu tadi ya, konteksnya kan yang sampai matur tadi sampaikan itu kan kayak seolah-olah kayak tahapan. Kalau seumpamanya dendanya tidak dibayar maka dikenakan pencabutan SLIP. Kan begitu. Itu makanya di sini itu bisa dilaksanakan secara bertahap kan gitu tuh. Maksudnya ada kalimat norma tahapan itu tadi itu loh.
Jadi bukan hanya udah sanksi denda administratif sudah gitu selesai. Nanti yang pencabutan atau apa kan nggak bisa. Kalau kecuali yang itu tadi kalimat tahapan itu tadi yang saya maksud itu. Tuh. Kan denda administratif itu kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah itu udah. Nah ini ayat 3 ini tadinya kita menulis penanganan sanksi administratif ini dilakukan secara berjenjang. Tetapi tadi idenya, argumentasi dari teman-teman Setnek mungkin nggak berjenjang, nggak perlu berjenjang. Jadi dia bisa saja langsung ke dia yang ABC tadi itu bukan urutan. Dia bisa saja kena di B, kena di C, kena di A, atau AB, AC, atau ABC. Tetapi manakala, maksudnya ini supaya melindungi supaya nggak jadi piutang itu loh. Manakala dia hanya kena denda dan tidak dibayar, maka subsidiar itu loh. Ada penggantinya. Iya. Mungkin nggak memperberat, tapi hanya diganti aja karena nggak bisa dilaksanakan kan. Ya kalau gitu Mas, Jadi berarti kan subsidiar ya Mas ya, sorry, bukan kalau pidana kan juga subsidiar ya, nah, bukan jadinya diperberat gitu kan ya, iya. tapi diganti gitu. Ini kan sebenarnya ya satu Mas, ini kan kekhawatiran bahwa denda administratif itu kan menjadi piutang ya Mas ya. Ya, Dan mungkin nanti dari Pak Iwan ya Pak, izin Pak Iwan, bagaimana ya Pak? Karena kan memang ini dimungkinkan juga ada denda administratif pasti. Dan misalkan nih dalam kondisi ya, misalkan point of view-nya psikolog nih, ketika itu berjenjang, ya mereka lebih baik membayar denda administratif betul. saja gitu ya, daripada dicabut STR atau SELP-nya gitu Mas. Nah, jadi kemungkinan untuk ada denda administratif dan tidak disubsidi itu mungkin masih besar juga karena sepertinya lebih baik denda administratifnya gitu Mas. Gitu. Jadi ya ketika sanksinya dua juga tidak apa-apa ya Mas Agung ya sebenarnya ya Pak Agung ya. Ketika denda administratif dan pencabutan juga sebenarnya tidak apa-apa gitu. Gimana? Gitu. Tinggal bagaimana saja apakah sebenarnya ada kondisi tertentu yang sangat ringan yang hanya denda administratif saja gitu. Ya, khawatirnya maksudnya ini nanti kan bisa jadi pengampunya bisa jadi nih Mas ya, di luar yang PAK ini, siapa tahu gitu kan. Nah, terus kemudian nggak tahu nih kita ngomong kayak gini. Terus dia hanya menjatuhkan denda administratif. Jadinya problem kalau nggak dibayar. Kalau mungkin kalau kita yang hadir, nanti kita bisa punya catatan bahwa oh kalau denda administratif sebaiknya digandengin nih sama apa misalnya. Tapi sebenarnya kalau digandengin juga kalau denda yang nggak dibayar juga problem juga kan. Kan denda nih sama pencabutan SLP gitu. SLP dicabut, tapi terus dendanya nggak dibayar, ini kan jadi piutang. Justru sebenarnya harus ada mekanisme subsidiarnya, gantinya. Kalau denda yang nggak dibayar, terus apa gitu. Supaya teman-teman di kementerian juga aman. Nggak gara-gara ngurusin ini kemudian jadi catatan BPK mulu misalnya gitu. Saya juga belum tahu sih nih kalau piutang itu gimana. Jadi itu mungkin nanti sama Kementerian Hukum ya Pak. Karena kan denda itu, saya nggak tahu ya kalau di sanksi administratif seperti apa ya rezim hukumnya ya. Apakah bisa disubsidiarkan Mas gitu kan? Kalau Nah, kalau di kita punya permen tentang sanksi ya, Mas, sanksi perguruan tinggi. Ada ringan, sedang, berat. Kalau sanksi ringannya ini kemudian tidak dilaksanakan, tidak ada perbaikan gitu, maka akan ditingkatkan ke sanksi yang lebih berat gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dianggap berjenjang juga nggak apa-apa, tapi tadi idenya kan jangan sampai nanti dimulai dari yang denda dulu, jangan dikunci gitu. Kan maunya kan biar bisa kemana-mana kan. Tetapi manakala denda itu jatuhkan hanya jatuhkan, kalau dia nggak dibayar, harus ada solusinya nih, harus ada way out-nya. Rumusannya sok gimana? Iya, bukan. kalau Mengganti lah, ganti gitu. karena kan niatnya adalah denda ini agar tidak berhutang ya Mas. Iya, Ketika denda itu berjenjang kan akhirnya bukan pengusaha seperti ini. iya. Jadi misalnya ini coba diketik di bawah ayat 4 ini mungkin pasal baru. Saya juga nggak tahu di bawah ayat ini. Ya, jangan kasih ayat 5. Ya, dalam hal psikolog kenai sanksi administratif berupa denda administratif dalam
hal psikolog ini dalam hal psikolog yang dikenai yang dalam hal psikolog tidak membayar denda administratif, itu dulu deh, tidak membayar denda administratif. Begini, sorry. Kita tentunya waktu dulu. Sanksi administratif, gini, denda administratif paling lama dibayar. Denda administratif, sebagaimana dimaksud titik-titik gitu ya. Denda administratif, mantap bu, dia pakai lah. Denda administratif ketika dia maksud dalam harus dibayar paling lambat misalnya 3 bulan, paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, jangka waktu 3 bulan sejak dijatuhkan. Bawahnya dalam hal denda administratif tidak dibayar. Ya, dalam hal denda administratif tidak dibayar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat di atas. Bagaimana dimaksud pada ayat ini, psikolog menjatuhi sanksi, psikolog menjatuhi sanksi sanksi administratif berupa pencabutan SCLP dan atau pencabutan STR. Kita intinya sebenarnya ini aja sih, amanin ini aja. Jadi nggak perlu berjenjang juga nggak apa-apa, tapi ada jalan keluar kalau denda nggak dibayar. Jadi kita nggak terus-terusan nagih, tapi utang dan atau STR, dan atau SCLP dan atau STR. Jadi kalau ini tuh ada di Ini kan kalau yang Mas Ulu sampaikan ini yang alternatif ini kan kontraknya berjenjang ya. Kan gitu. Kontraknya kan berjenjang. Iya. Ya ini kan kontraknya berjenjang ya. bukan berjenjang, jadi kalau dia jatuhin cuma denda aja atau dia dijatuhi denda salah satunya tapi dia nggak bayar, terus jalan keluarnya gimana gitu supaya nggak jadi catatan terus. Enggak. Kalau itu jadi catatannya itu 2 jadinya itu. Misalnya artinya denda administratif dan pencabutan SCLP itu kan nggak berjenjang tuh. SCLP udah dicabut, tapi denda administratifnya nggak dibayar-bayar. Nah, supaya ini nggak jadi catatan, apakah kita bisa bilang ya udah kita hapus aja dendanya? Enggak, maksudnya kalimat sampai itu catatan itu karena gini, konsepnya di PMK atau piutang itu tadi, selama itu udah kita tetapkan 3 bulan, katakan dia harus dilakukan pembayaran 3 bulan, ternyata kan tidak dibayar, ya kan? Berarti kan ada 2 hal nih. Satu, kita kenakan sanksi pencabutan SLP atau STR, tapi yang utang yang sudah kita keluarkan kode billing atau akunnya ini tadi, ini suruh nagih ini loh. Jadi konteksnya itu 2 jalur itu tetap jalan. Makanya, iya, makanya itu di kami itu denda itu paling akhir, yang nggak ngapus. Ini sanksi yang di tempat kami itu skorsing tetap, makanya ada denda di ini kan, kita kasihkan skorsing dulu tuh sampai dengan ujungnya pencabutan ya, kan gitu tuh. Tapi denda yang jadi piutang ini itu tetap piutang dengan aturan PMK. Coba tanya Pak Iwan deh. Jadi dia Sepanjang itu nggak dibayar sampai dengan kantor lelang penghapusan itu tadi gitu loh. kebijakannya hapus tagihan itu sama hapus buku itu. Izin
Silakan Bapak. Nah, ini kan kalau pengaturannya cuma dua seperti ini, memang seperti yang disampaikan Pak dari Kemenaker ya tadi kalau nggak salah ya. Maka Pak Agung ya, Pak Agung ya. Maka denda administratif yang di paragraf pertama ini berarti masih berlaku. Nah, saya mungkin perlu ada tambahan satu ayat lagi. Apakah denda administratif yang dimaksud di paragraf 1 ini atau di ayat yang pertama ini itu gugur ketika psikolog tadi sudah dijatuhi hukuman pencabutan SLP atau STR tadi. Ini perlu ada pengaturan seperti itu sehingga nanti di dalam catatan atas laporan keuangan nanti di terakhir tadi bahwa piutang denda tadi sudah gugur dengan penjatuhan SLP atau STR tadi. Tapi pastikan gitu. Kalau seperti itu Pak Iwan Nyon Sewu itu, kalau semuanya itu gugur, ya kita nggak akan ngambil opsi gugur itu tadi biar nggak jadi piutang. Tapi itu dari ini ya Pak Iwan ya. Tapi kalau kok di tempat kami itu tetap jadi piutang sampai dengan adanya penghapusan gitu loh masalahnya. Walaupun kita dikenakan sanksi secara itu tadi pencabutan SLIP kan gitu Pak Iwan. Nah, gini Pak, ini kan karena di PP-nya sudah misalkan kita mengatur seperti itu, berarti kan bisa sebagai catatan atas laporan keuangannya kita Pak bahwa piutang yang tadinya misalkan dendanya misalkan 1 juta ya, misalkan 1 juta. Nah, 1 juta ini kan sudah tergugurkan dengan SLP tapi ada pengaturan yang mengatur itu jadi di dalam PP ini. Jadi nanti di dalam catatan atas laporan keuangan misalkan ada denda 1 juta tidak teragih sudah dilaksanakan dengan keputusan penjatuhan SLP di dalam catatan laporan keuangan sehingga tidak menjadi piutang lagi. Dibuka ruang untuk bisa Kecuali kalau mau diatur seperti itu loh ya. ya, berarti dibuka ruang untuk mengganti denda dengan sanksi lain gitu Pak Iwan ya. Kita harus ngaturnya di RPP ini kan. Gini kan ini kan psikolognya kan tadi melanggar dan dia punya STR atau SLP ya Pak ya. Dan dia dikenakan denda administratif, tentunya dia akan berusaha untuk membayar Pak. Daripada dia kehilangan SLP atau STR kan. Ya. Cuma gimana sih kalau si psikolognya ngeyel nggak mau bayar? Ya sudah ketika dia sudah dicabut SLP sama STR-nya. Oke Pak, ya, dicabut. Ya denda tadi yang berupa ya dicabut tadi, ya SLP atau STR-nya dicabut tadi, dengan dicabutnya tadi itu maka denda tadi sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada pengaturan di sini Pak. Iya. Sebagai nanti untuk ketika piutang itu muncul di dalam catatan laporan keuangan itu sudah terhapuskan dengan pengaturan yang bahwa sudah dicabut SLP STR-nya sehingga denda tidak dikenakan lagi gitu. Siap. Itu kalau teknisnya nanti misalnya mau mengganti kita memperberat, kita cabut STR-nya terus dendanya jadi gugur, itu kita bersurat memberitahukan ke Kemenkeu atau gimana ya Pak? Nah, ini kan gini aja, kan kementerian yang akan menetapkan dendanya itu kan kementerian ya Pak ya. Tentunya piutang itu ada di kementerian tersebut kan. Nah, catatan atas laporan keuangannya nanti itu ya tentunya dibunyikan oleh kementerian tersebut kan dalam laporan keuangannya. Oke. Yang akan mengenakan pencabutan STR kan juga kementerian tersebut atau gimana? Sama SLP-nya. Betul, yang kalau STR di HIMSI, kalau artinya SLP atau siapa nanti yang mencabutnya itu harus melaporkan kepada kementerian yang mengenakan denda tadi. Ya, siap, paham Pak. Oke, berarti bisa dibuka ruang ini. Cuma izin Pak Ulu, Pak Berman. Ini kan kemarin untuk yang denda administratif kita kan di atas ya tadi ada pengaturan di 48 kalau nggak salah di ayat 2 itu ya. Kan sesuai dengan tuntutan PNBP ya. Kalau kita membaca di PP 44 tahun 2025 Pak, memang denda administratif itu merupakan salah satu bentuk dari PNBP. Nah, PNBP ini tarif dan ininya bisa ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga sepanjang diatur dalam PP. Artinya kita perlu mengatur di sini bahwa tarif denda administratif tadi itu dapat ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Oke, kita kasih cantolan berarti ya Pak? Ya nanti gitu seperti itu. Jadi kalau cuma seperti ini, khawatirnya dibaca nanti harus dengan PP. Kalau PP nanti lama seperti yang kemarin Pak Agung menjadi kekhawatiran Pak Agung kan seperti itu ya, kalau nggak salah. Nah, ini bisa dibuka ruang dengan peraturan menteri masing-masing sepanjang
nanti diatur dalam PP ini bahwa itu ditetapkan oleh menteri gitu. Berarti ini di Tarifnya. ayat 2-nya kita langsung aja denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf Mungkin A. untuk denda administratif nanti di belakang lagi ya Pak ya, karena kan di beberapa pasal di belakangnya itu kan ada yang nyangkut terkait denda administratif juga ya. Iya betul Pak. Kalau ini kan kita ngomongin yang tidak sesuai dengan jenis layanan ya. Iya. Sementara Betul. di pasal berikutnya kan ada yang tidak sesuai dengan pasal berapa 42 berapa ya, sehingga ada denda administratifnya juga. Nanti mungkin perlu dikumpulkan di belakang aja mungkin Pak nanti itu. Oke. Dikasih catatan dulu aja Terkait dengan rumusannya coba nih. denda administratif. Ya, Jadi di copy aja dulu itu jadi di bawah di catatan sampai huruf A itu denda administratif sebagai di copy sampai huruf A. Ya, taruh di bawah. Jangan ya di bawah situ tuh di bawah. Di atasnya pembahasan. Enter. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A ditetapkan oleh menteri setelah memperoleh persetujuan menteri. sebentar Pak. Yang setelah mendapat persetujuan itu kan tarifnya Pak. Jadi gini, Oh, mungkin yang ayat yang denda ini tetap ada muncul sesuai dengan PNBP. Yang di copy dulu Pak, utuh yang di atas Pak, izin. Copy di dulu yang di atas utuh. Enggak, Yang bawah Pak, ayat yang mengenai duanya denda aja. administratif. Yang dua yang alternatif Pak, jangan yang atas. Oh, yang alternatif. Oke. Ya. Copy dulu ke bawah. Nah, kemudian di ayat 2-nya, tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat atasnya tadi pada ayat ini ya, ayat itu. Ya, yang di bawah itu ditambahinnya tarif. Di bawah itu di depannya tambahin tarif. Ya. Udah ada itu kan di bawah. Atau dinaikin. Ya, pindahin situ tarif. Ditetapkan oleh menteri titik-titik berarti ya. Kan ini masing-masing menteri nanti yang Ya, ngatur. menteri titik-titik. Setelah Setelah mendapat persetujuan memperoleh persetujuan dari menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Di spasi di bidangnya. Izin Pak Iwan itu tarif atau besaran ya Pak? Izin. Tarif Pak. Tarif ya. Ya, di PNBP itu tarif nanti benar. Oke Pak, nanti ini kita kuningin dulu, nanti kita cari tempatnya di bawah. Coba Mas Andi kita lihat dulu di atas nih. Kita lihat 48 dulu ya. 48. Oke. Bawahnya. Oke. Sebentar. Berarti kalau ini mau kita tulis di bawah, 48 ini cuma hanya satu ayat dong ya? Iya kan? Atau mungkin digabung sih, Mak. Yang 48 dengan 48A tadi itu. Tadi gimana sih? Jadi dipisah nggak itu tadi? Kalau 48A tadi akhirnya kita pakai yang di 48 Pak. Balik Oh, lagi ke undang-undang. Jadi 48A kita nggak pakai ya. ya. Berarti kita balik lagi ke 48 satu ayat aja. Karena penjelasan mengenai denda nanti di pasal bawahnya setelah kita ngomongin sanksi aja. Oke. Berarti ini yang ayat 2 di delete Mas Andi. Ya, coret. Terus ayat 3, 4. Ayat 3 ini di delete. Ayat 4 juga enggak ini ya Mas Bayu ya.
Nanti ini kan tergantung pemeriksaan aja kan ya berarti ya. Nah, alternatifnya aja nih nanti coba ini di delete juga ya 3 ya, delete. Nah, ini alternatif yang biru tua ini ditaruh di bawah yang kuning itu. Biru tua ini di posisinya ditaruh di bawah yang kuning ini. Ini jadi satu kesatuan nanti atau mungkin beda pasal atau satu pasal. Nah, ini di cut, yang kuning sama yang biru itu di cut. Taruh di pasal setelah pasal 53 coba sebelum bab penutup 53A. Nah, di situ paling. Oke. Baik, kita balik lagi ke 48. Ya, 48 satu ayat berarti ya. Mas Andi ayatnya digeser dulu. Ayat. Kita lanjut ke 49. Nah, ini tata caranya tadi mau Mas Bayu, tata caranya ini mau kita bikin sama gak untuk semua yang pemeriksaan ini? Maksudnya ini untuk yang tidak punya surat, terus kemudian yang tidak melaksanakan kewajiban, itu pemeriksaannya mau lewat HIMSI gak? Ini yang sanksi itu dua pasal doang ya Mas. Sanksi di undang-undang. Ya. Iya. Ketiga. Iya. Oh. Ya maksudnya tata caranya secara umum aja kalau gitu ya Mas. Iya, jadi Hmm. dari 3 pasal itu kita Iya. bikin tata cara umum, nanti detailnya ya Ya nanti delegasikan di misalnya. peraturan ya, atau Coba berarti kalau gitu, ini kan 48 satu ayat ya, satu ayat aja. 49 ini kita coret dulu berarti kan, ini nggak kita pakai dulu, nanti kita lihat di bawah. 50, eh yang 52 ini kita deketin ke 48 kali Mas Berman ya? Atau jadi 2 ayat? Yang berapa? 52. 52 yang lulusan luar negeri. Sanksinya sama ya Mas ya? Iya, ya boleh boleh. Nah, ini sanksinya apa mau kita jadiin satu gabungin? Jangan ya, nanti malah bingung ya. ya supaya undang-undang aja. Ya udah, berarti ini jadi pasalnya dipindah Di ke atas. atas. Jadi 48A dia. Jadi ntar mekanisme pengenaan sanksi pelanggaran pasal 51, 52 misalkan gitu ya. Heeh. Itu umum. Jadi 52-nya ini di copy, terus dicoret, terus kamu pindah ke atas, di paste di atas. Ini di copy dulu, coret, nah pindah ke atas. 48A, diketikin dulu 48A, di paste di situ.